Bagaimana skema dan antisipasi pencegahan klaster baru COVID-19 di lingkungan pesantren jelang dibukanya pembelajaran baru bulan ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ahmad Zayadi. Selamat malam, Pak Zayadi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Pak Zayadi, bagaimana upaya untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren? Ya, saya kira sebelum terkait dengan upaya itu, kita perlu melihat bahwa memang layanan pesantren, melayani pesantren itu berbeda dengan melayani sekolah, juga dengan entitas yang lainnya, karena pesantren itu adalah lembaga pendidikan masyarakat yang memang sudah tumbuh berkembang sedemikian lama di Indonesia ini. Maka tentu terkait dengan bagaimana kebijakan pesantren itu menjadi kewenangan, menjadi otoritasnya ashabul ma'ahid. Jadi ini menjadi kewenangannya para pengasuh pondok-pondok pesantren. Tentu para pengasuh melihat kira-kira kesiapan, mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya hingga kemudian menyatakan dirinya siap sehingga kemudian proses-proses itu dilakukan. Oleh karena itu maka kemudian yang terjadi di Jawa Timur ini tentu pemerintah ini bersinergi dengan komponen masyarakat, dengan para masyayikh, dengan para pengasuh pesantren, untuk bersama-sama merumuskan persiapan-persiapan, bahkan bersama-sama merumuskan kira-kira protokol yang paling sesuai untuk kemudian mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika itu dilakukan di pondok pesantren. Jadi semangatnya adalah semangat kerjasama, gotong royong, pemerintah dengan komponen masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan bahkan merumuskan beberapa protokol kesehatan dalam rangka itu semuanya. Ya, Pak Zayadi, tapi dari pantauan yang dilakukan oleh Pemprov sendiri, bagaimana sebetulnya kesiapan dari pondok pesantren ini dalam menjalankan protokol kesehatan? Karena asrama, dilihat dari asrama, ruang makan, kelas, karena kan lingkungan pesantren ini merupakan sebuah komunitas di mana santrinya berkumpul 24 jam. Betul, makanya kemudian dari diskusi kita dengan para masyayikh, dengan para pengasuh pesantren, itu lalu kemudian disepakati banyak hal saya kira yang sangat produktif, misalnya bahwa sebelum proses itu dilakukan, pesantren harus membentuk gugus tugas. Jadi harus ada gugus tugas COVID-19 di masing-masing pesantren. Kemudian pesantren juga sudah merumuskan dan memiliki fasilitas yang kira-kira memenuhi protokol kesehatan. Kalau dalam konteks Jawa Timur misalnya dari 4.718 pesantren, itu paling tidak misalnya ada lebih dari 1.400 pesantren yang juga memiliki pos kesehatan pesantren, memiliki poskestren. Saya kira ini juga menjadi fasilitas yang nanti akan menjadi daya dukung untuk kemudian protokol kesehatan di pesantren itu bisa diterapkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya saya kira dalam kondisi yang aman dari COVID, tentu kondisi aman dari COVID itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas COVID pemerintah daerah setempat. Jadi ini yang saya kira pesantren kemudian berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing kabupaten untuk memastikan bahwa secara dari sisi daerah begitu, dari sisi lembaga itu dinyatakan aman dari COVID-19. Kemudian yang saya kira yang berikutnya yang perlu juga untuk menjadi perhatian kita semuanya, para pimpinan, para masyayikh, pengelola, kemudian para ustadz, asatidah, dan juga para santri, ini dipastikan dalam kondisi sehat. Nah, kondisi sehatnya santri itu tentu dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Oke. Siap. Surat keterangan sehat, surat keterangan bebas COVID-19, apakah hanya dokumen itu saja yang perlu dilakukan ataupun perlu diserahkan pada saat masuk ke dalam lingkungan pesantren, atau nantinya pada saat kembali ke lingkungan pesantren ini juga akan kembali diuji lewat rapid test? Iya, jadi tentu pesantren sudah berkomunikasi dengan para orang tua santri
yang akan segera mengirimkan anak-anaknya ke pesantren. Yang dikomunikasikan terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan di rumah mereka masing-masing sebelum mereka berangkat ke pesantren. Jadi ada masa di mana kemudian santri yang akan berangkat ke pesantren itu juga melakukan isolasi di situ, isolasi mandiri, melakukan observasi selama 14 hari untuk memastikan bahwa yang bersangkutan steril, kemudian sehat, dan kemudian ada pernyataan dari orang tua bahwa yang bersangkutan telah melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing sebelum mereka berangkat ke pesantren. Ini yang terjadi di Jawa Timur. Jadi ada protokol semacam itu. Jadi persiapan tidak hanya persiapan di pesantrennya, tetapi persiapan yang dilakukan oleh para orang tua santri ketika anak-anaknya akan berangkat ke pesantren. Mereka memastikan mereka telah selesai melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing dengan pengawasan yang ketat dari orang tua mereka masing-masing. Baik Pak Zayadi, tadi dikatakan pesantren yang ada di Provinsi Jawa Timur ada lebih dari 4.700 pondok pesantren, artinya ada ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, di mana daerahnya mungkin bisa masuk zona kuning, zona oranye, ataupun bahkan zona merah. Nah ini bagaimana menjamin keselamatan dan juga kesehatan para santri yang memang akan kembali menimba ilmu di pondok pesantren? Kita akan tunggu jawaban dari Pak Zayadi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Bapak Ahmad Zayadi, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur. Pak Zayadi, tadi Anda katakan bahwa ada ribuan pesantren, lebih dari 4.700 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Artinya ada ribuan santri yang akan kembali ke pondok pesantren dari seluruh daerah yang mungkin klasifikasi daerah asalnya bisa masuk zona kuning, zona hijau, bahkan zona merah. Nah ini bagaimana jaminannya kesehatan dari para santri yang akan kembali ke lingkungan pondok pesantren ini? Iya, saya kira menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian pesantren dan semua komponen yang terlibat memastikan bahwa protokol kesehatan itu bisa diterapkan secara ketat di layanan pendidikan di pondok pesantren itu. Maka kemudian beberapa tahapan yang sudah kita rumuskan dan kita sepakati bersama dengan para masyayikh, dengan para pengasuh pesantren, pimpinan pesantren, dengan para asatidz, dan semua pembina pesantren, misalnya terkait dengan pimpinan pesantren itu akan senantiasa berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah atau dengan dinas kesehatan setempat. Koordinasi yang dilakukan itu terkait dengan dua hal. Pertama, terkait dengan kepastian bahwa asrama dan lingkungannya itu, lingkungan pesantren itu aman betul dari COVID-19 dan telah memenuhi standar protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, jika ketentuan aman dari COVID-19 ini ternyata kemudian tidak terpenuhi, maka kemudian pesantren yang bersangkutan saya kira kita sarankan untuk memberikan layanan pendidikan yang tidak dilakukan secara tatap muka, tapi dengan cara-cara yang lainnya, misalnya dengan virtual dan segala macam. Kemudian yang berikutnya tentu ketika santri-santri sudah berada di pesantren, pimpinan pesantren tentu nanti akan memberikan instruksi kepada para santri untuk dua hal sekurang-kurangnya. Yang pertama, taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat. Ini kan kelanjutan ketika mereka berangkat dari rumah. Dari mulai memakai masker, kemudian jaga jarak begitu selama di kendaraan, kemudian gerakan CTPS, ini ada gerakan di pesantren yang disingkat CTPS, cuci tangan dengan sabun. Ini saya kira luar biasa, sebuah tradisi yang hari ini kemudian menjadi sangat Ya, Pak Zayadi, artinya tahun pembelajaran di lingkungan pondok pesantren ini akan dimulai serentak atau tergantung pada kesiapan dari pondok pesantrennya itu sendiri dalam kemudian menerapkan protokol kesehatan dan juga memfasilitasi pengujian massal dari COVID-19 berupa rapid test misalnya? Betul. Dalam kondisi yang normal, proses pembelajaran di pesantren itu dimulai bulan Syawal, kemudian nanti diakhiri bulan Sya'ban.
Nah, di bulan Sya'ban itu kemudian ada akhirus sanah. Jadi ujian akhir di pesantren itu di bulan Sya'ban. Nah, sekali lagi ini dalam kondisi normal. Nah, oleh karena itu lalu kemudian beberapa improvisasi yang dilakukan oleh para masyayikh, misalnya karena tradisi di pesantren itu selalu dimulai tanggal 10 Syawal. Sebut misalnya sekedar contoh, Pondok Pesantren Genggong di Probolinggo. Itu dari para masyayikhnya, dari dzuriyahnya Kiai Hasan Sepuh, itu ada wasiat misalnya bahwa tahun akademik, tahun pembelajaran di pesantren itu dimulai tanggal 10 Syawal. Tetapi ketika kemudian melihat kondisi hari ini seperti ini, maka kemudian mereka berkompromi, misalnya tanggal 10 Syawal itu hanya bagi santri-santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren, begitu, masih dalam wilayah Probolinggo. Itu tetap menjalankan tanggal-tanggal itu, tetapi untuk santri-santri yang lain, termasuk dari daerah-daerah yang lain, tentu ada penjadwalan-penjadwalan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, kesiapan, banyak hal saya kira, karena sekali lagi prinsip utamanya ketika pembelajaran di pesantren itu adalah hifdun nafs. Jadi menjaga jiwa, menjaga keamanan itu harus diprioritaskan sebelum aspek-aspek yang lainnya. Pak Zaidi, tadi Anda juga katakan dari 4.700 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, ada sekitar 1.400 pesantren yang memiliki pos checkpoint. Artinya ada kemudian ribuan lainnya yang tidak memiliki pos checkpoint. Artinya bagaimana kemampuan pondok pesantren di setiap ponpes ini berbeda-beda. Nah, bagaimana memastikan bahwa seluruh pondok pesantren yang memang akan memulai tahun ajaran barunya, pembelajaran barunya, bisa sama rata ataupun memiliki standar yang sama dalam penerapan protokol kesehatan yang tujuannya adalah untuk memutus penyebaran COVID-19. Iya, yang 1.400 itu bukan pos checkpoint ya. Itu jadi dari 4.718 pesantren di Jawa Timur itu ada sekitar 1.400 pesantren yang memiliki pos kestren, pos kesehatan pesantren. Jadi mereka memang ada dokternya, ada segala macamnya. Dan ini saya kira menjadi salah satu unsur untuk menjadi penguat bahwa dengan keberadaan poskestren di pesantren, maka kemudian protokol kesehatan itu bisa diterapkan dengan baik. Ini pada saat di pesantren itu memiliki poskestren. Tetapi tentu di pesantren-pesantren yang lain, karena mereka harus selalu berkoordinasi dengan gugus tugas, dengan dinas kesehatan, lalu ada pendampingan dari Polres dan segala macam, saya kira kita bahu-membahu untuk memastikan bahwa layanan pesantren pada akhirnya akan bisa memenuhi protokol kesehatan dimaksud. Baik. Pak Zayadi, jika kemudian dalam penelusuran ataupun tracing kontak ternyata ada yang positif salah satu santri, apa tindakan yang akan dilakukan? Apakah pondok pesantrennya akan ditutup sementara dan kemudian santrinya dipulangkan kembali ke daerah asalnya, atau akan seperti apa tindak lanjutnya? Iya, saya kira kalau kemudian terjadi hal yang semacam itu, maka tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pesantren adalah berkoordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan. Tentu nanti gugus tugas dan dinas kesehatan serta komponen yang lainnya akan melakukan evaluasi terkait dengan kejadian yang ada di pesantren itu. Intinya adalah memperkuat koordinasi, memperkuat kemitraan antara pesantren dengan pihak-pihak yang terkait. Sekali lagi, ini menjadi tantangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ahmad Zayadi, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.